Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ibu harapkan keadaan kalian hari ini semuanya sehat. Kembali lagi di pembelajaran seni budaya bersama Ibu. Hari ini kita akan membahas materi yang berbeda dengan minggu lalu. Tapi sebelumnya, siapa yang ingat materi apa minggu lalu? Ya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi keunikan gerak tari tradisional. Hari ini kita akan berselancar mempelajari ragam gerak tari tradisional klasik dan kerakyatan. Sebelum masuk ke materi ragam gerak tari tradisional, kita akan mengetahui dulu indikator dan tujuan pembelajarannya, supaya kalian bisa memahami seluruh rangkaian pembelajaran kita. Adapun indikator dan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan ragam gerak tari tradisional. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan ragam gerak tari tradisional klasik dan kerakyatan. Yang ketiga, kalian mengidentifikasi bentuk penyajian tari tradisional klasik dan kerakyatan. Setelah indikator pembelajaran, kalian mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik mampu memahami ragam gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung sesuai iringan, sehingga dapat memeragakan tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung sesuai iringan dengan benar, untuk menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab serta sesuai dengan keadaan lingkungan kalian masing-masing. Nah, itu adalah tujuan dan indikator yang kalian akan capai di pembelajaran ragam gerak tari tradisional. Yuk, kita langsung masuk aja yuk ke materi pembelajaran ragam gerak tari tradisional. Hal yang pertama yang akan kalian lakukan adalah kalian mengamati, kalian memahami dua video yang akan Ibu tayangkan, yaitu satu video tari topeng kelana dan satu video tari topeng kencanawu. Kalian pahami dan kalian saksikan dengan baik kedua video tarian tersebut. Kita saksikan dulu ya video yang pertama.
Nah, itu adalah video tari topeng kelana yang pertama. Kita saksikan video yang kedua, tari topeng kencana ungu. Baiklah, kalian sudah menyaksikan dua tayangan video tari topeng kencana ungu dengan tari topeng kelana dari Cirebon. Dari kedua topeng itu, kalian akan menemukan beberapa perbedaan yang ada di dalamnya, baik itu dengan musik, tata rias, ataupun properti yang digunakan. Silahkan, tugas kalian adalah mencatat pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dari benak kalian yang akan kita bahas di forum selanjutnya. Selamat mengerjakan! Bagaimana? Kalian sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perbedaan tarian tersebut? Kenapa kedua tarian itu berbeda? Kenapa ragam gerak tari kedua itu berbeda? Baiklah, untuk menambahkan informasi dan pengetahuan kalian tentang ragam gerak tari yang digunakan, marilah kita saksikan di slide berikut ini. Macam-macam ragam gerak tari. Ragam gerak tari dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah gerak tari putra. Gerak tari putra sering menggunakan ragam gerak yang menggunakan volume gerak lebih luas, artinya langkah kakinya lebih luas, junjunan kakinya setinggi lutut, rentang tangannya lebih tinggi setinggi bahu, dada membusung atau dibuka lebar. Gerak patah-patah menyudut sehingga terkesan lebih kuat. Berikut adalah contoh gerak tari putra. Yang pertama ada sembahan sila dan yang kedua ada sembah jengkeng. Bisa kalian lihat dari gambar tersebut bahwa gerak tari putra itu dilakukan lebih luas gerak kaki maupun posisi tangannya. Gambar berikutnya ada kalang kinantang dan kambeng. Itu adalah beberapa contoh gerak atau posisi pada gerak tari putra. Kemudian yang kedua adalah gerak tari putri. Berbeda halnya dengan gerak tari putra. Gerak tari putri cenderung menggunakan volume gerak lebih sempit. Artinya, langkah kakinya setapak demi setapak, junjunan kaki sebatas mata kaki. Rentangan tangan sebatas pinggang, bahu sejajar pundak. Gerak patah-patah dilakukan dengan kecil, menyiku, dan banyak menggunakan garis lengkung. Adapun contoh gerak tari putri adalah sembahan sila sama dengan yang gerak tari putra. Tetapi posisi tangan gerak tari putri pada sembahan sila
tangan di gerak tari putri lebih menutup ke arah ketiak, berbeda dengan gerak tari putra pada gambar sebelumnya. Lalu ada gambar yang kedua, lembahan kanan ataupun lembahan kiri. Adapun contoh beberapa gerak tari putri seperti layek kanan ataupun layek kiri. Itulah beberapa macam pada gerak putra dan putri. Kemudian ada yang bertanya, berapa bentuk penyajian di dalam tari? Bentuk penyajian di dalam tari dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang ditarikan oleh seorang penari. Lalu yang kedua adalah tari berpasangan. Tari berpasangan ditarikan oleh 2 orang penari. Boleh laki-laki dengan perempuan, boleh perempuan dengan perempuan, ataupun laki-laki dengan laki-laki. Yang penting dia menarikan satu tarian itu dengan berpasangan. Nah, tari berpasangan ini bisa juga disebutkan tari kelompok jika melebihi dari satu pasang. Kemudian ada namanya tari kelompok. Tari kelompok ditarikan oleh lebih dari 3 orang penari, bisa 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Itu disebut tari kelompok. Biasanya tari kelompok ini kebanyakan ditarikan lebih dari 4-5 orang. Dalam tari terdapat suatu iringan. Iringan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah irama internal. Irama internal adalah iringan musik yang dihasilkan dari tubuh penari itu sendiri. Contohnya ada tari saman dan yang lainnya. Tari saman itu memakai tepukan tangan dan tepukan dada yang dilakukan oleh para penarinya. Dan biasanya penari samannya juga ikut bernyanyi syair yang dibawakan oleh penari tari saman. Yang kedua, ada irama eksternal. Irama eksternal adalah jenis iringan yang dihasilkan oleh suara alat musik, baik pentatonis maupun diatonis. Yang terakhir ada tata rias dan busana. Tata rias di dalam tari dibagi menjadi 2, yaitu make up tokoh. Tata rias yang mengubah penampilan wajah seseorang dalam hal umur, sifat, dan ciri-ciri khusus yang melekat pada sebuah tokoh. Contohnya adalah tokoh Rahwana ini adalah melambangkan tokoh kemarahan. Lalu ada make up karakter halus. Ini adalah beberapa make up karakter atau make up tokoh. Yang kedua, ada make up fantasi. Make up fantasi adalah suatu tata rias yang bertujuan untuk memberikan kesan model menjadi bentuk khayalan dan diangan-angankan, akan tetapi mudah dikenali oleh orang yang melihatnya. Ini adalah contoh beberapa make up pada make up fantasi atau make up karakter. Setelah kalian memahami materi yang Ibu bahas sebelumnya, kali ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5 orang setiap kelompoknya masing-masing. Kalian akan membuat satu analisis tentang mengamati 3 video yang berbeda yang sudah Ibu kirimkan di LK sebelumnya tentang format dan video yang harus kalian tonton. Setelah itu, kalian pilih salah satu teman kalian untuk mewakili kelompok kalian masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian buat. Sampai di sini paham? Baiklah, kita sudah membahas mengenai ragam gerak tari tradisional, baik itu ragam gerak tari putra maupun ragam gerak tari putri.
baik itu perbedaan dari ragam gerak tari putra dan gerak tari putri. Kita juga sudah membahas tentang penyajian tarian, baik itu tunggal, berpasangan, maupun kelompok. Ada pula iringan musik yang dipakai di dalam tarian, ada internal, ada eksternal. Dan beberapa tata rias yang bisa digunakan di dalam tarian, ada tata rias tokoh maupun tata rias fantasi. Ibu harapkan materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian bisa memahaminya dengan baik, dan jangan lupa modul yang sudah Ibu berikan kepada kalian sebelumnya, silahkan dibaca kembali supaya kalian lebih memahami dan mendalami materi yang sudah Ibu berikan. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan untuk kali ini. Minggu depan kita akan membahas mengenai praktek gerak tari tradisional menggunakan hitungan. Sampai jumpa di minggu depan, tetap semangat dalam pembelajaran seni budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.